Dalam dimensi keyakinan pun seperti itu. Jadi masalah setiap anak apa sebetulnya? Masalah setiap anak adalah harus mengikuti tujuan dari masyarakat, tujuan dari orang tua, tujuan dari keluarga, sistem pendidikan, bangsa, termasuk juga agama. Anak-anak yang lahir di Finlandia, yang lahir di negara yang orang tuanya sudah bahagia dan membebaskan anak-anaknya, ternyata anak-anaknya juga jadi bahagia seperti orang tuanya. Saya mempelajari karakter orang-orang yang hidup di negara yang bahagia di dunia. Norwegia, Finlandia, Islandia. Saya pernah ke Iceland. Mempelajari tentang karakter orang di sana. Ternyata ya, orang-orang di sana itu membebaskan anaknya. Tidak memberikan doktrin-doktrin yang tidak penting kepada anak-anaknya. Dan itu yang membuat anaknya jadi bahagia. Sehingga potensi anaknya itu muncul maksimum ke permukaan. Beda ya dengan di kita ya. Dan kitalah sebetulnya yang telah menjadikan anak kita terbatas segalanya. Nah, semoga ini disadari oleh kita semua. Ya, apa akibatnya? Anak mulai menjadi defensi. Hanya karena takut, karena ia harus menghadapi kekuatan yang luar biasa, dan dia begitu kecil dan begitu rapuh, begitu tak berdaya, dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Sehingga anak-anak sekarang menjadi defensi. Bahkan, anak-anak banyak yang mengurung diri. Akhirnya apa? Karena apa? Sama sekali tidak beri kebebasan untuk mengekspresikan segalanya. Termasuk ketika anak bicara. Maaf ya, banyak orang tua ketika anak bicara dikat. Seolah-olah orang tuanya yang paling benar. Bayangkan, saya ngajar 34 tahun di universitas. Sebelum saya akhirnya menarik diri, keluar. Saya baru keluar bulan November kemarin, tahun 2024. Saya melihat ya, anak-anak sekarang ini mahasiswa semakin diam. Beda dengan mahasiswa yang dulu. Masih ada tanya gitu ya. Diam semuanya. Jadi dosen itu hanya searah aja. Bahkan dipancing-pancing gitu dengan masalah, nyaris tidak ada pertanyaan. Saya lihat makin ke sini, anak-anak kita itu makin kehilangan daya kritisnya. Yang luar biasa. Kalau mereka dikasih pertanyaan, pasti dia cari HP. Bukan mikir. Dikasih pertanyaan itu cari HP, pasti dia googling. Dan dia percaya apapun yang dikatakan Google, seolah-olah itu kebenaran. Nyaris tidak ada keinginan untuk berpikir, membuat rumusan jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Gak ada. Makanya lulusan perguruan tinggi, IPK-nya mau berapa, hasilnya tidak siap untuk bekerja. Dimanapun. Kenapa? Yang dibutuhkan dunia kerja, bukan keterampilan mengingat. Tetapi keterampilan memahami, keterampilan menganalisis, keterampilan mengevaluasi, dan keterampilan mensintesa pengetahuan. Dan nyaris tidak ada itu. Di semua tingkatan pendidikan, sama. Daya kritis, daya kreatif sudah hilang. Dan itu dibentuk secara pelan-pelan. Topeng itu oleh masyarakat. Jadi, ya, niat mereka adalah baik, tetapi menghilangkan kesadaran mereka. Dan mereka akhirnya cepat tertidur. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngatur-ngatur anak, pasti katakan niat orang tua baik. Betul? Tetapi dampaknya apa? Membuat anak kita cepat tertidur. Lelap. Nyaris tidak pernah sadar. Atas dasar apa? Atas dasar cinta. Jadi, anak-anak tidak tahu bahwa mereka menjadi boneka di tangan kekuatan buta yang disebut masyarakat. Di mana masyarakat? Termasuk kita di dalamnya. Jadi inilah dilema manusia yang lahir ke dunia. Manusia itu